Inilah Injil menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga sukacita kepada malaikat Allah karena seorang berdosa yang bertobat. Bayangkanlah sukacita di surga saat jiwa yang tersesat ditemukan. Setiap jiwa yang kembali kepada Tuhan adalah alasan untuk perayaan besar di surga. Malaikat-malaikat bersukacita, dan seluruh surga bergema dengan pujian. Kita memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Dengan bersatu dalam doa dan tindakan, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa kembali mereka yang tersesat. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap usaha yang kita lakukan adalah langkah menuju keselamatan jiwa. Sama seperti Tuhan, kita meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Kita pun dipanggil untuk bertindak. Kita dipanggil untuk mencari mereka yang hilang, untuk membawa mereka kembali ke pelukan kasih Tuhan. Melalui doa, kita dapat menjangkau dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa, kita dapat memohon belas kasihan dan pertolongannya untuk mereka yang membutuhkan. Doa bukan sekadar ritual, doa adalah kekuatan dahsyat yang menjamin hasil jika dilakukan dengan hati yang tulus. Ketika kita berdoa dengan iman dan ketulusan, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Bagi mereka yang mengabdikan diri pada kehidupan apostolik, berdoa bagi pertobatan orang berdosa adalah hal yang penting. Mereka yang telah menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan tahu betapa pentingnya doa dalam misi mereka. Melalui doa-doa kita, kita mendukung karya ilahi dalam menyelamatkan jiwa. Setiap doa yang kita panjatkan adalah kontribusi kita dalam rencana besar Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Ingatlah, Tuhan hanya memberi kepada mereka yang meminta dan membuka pintu bagi mereka yang mengetuk. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mengetuk pintu surga, dan Tuhan yang penuh kasih akan membukanya bagi kita. Jadi, apapun jalan hidup kita, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang-orang yang tersesat. Tidak peduli siapa kita atau dari mana kita berasal, kita semua dapat berpartisipasi dalam misi ini melalui doa. Mari kita angkat mereka setiap hari dengan sepenuh hati, agar mereka menemukan sukacita dan keselamatan, dan hati Tuhan kita terhibur. Setiap doa yang kita panjatkan adalah ungkapan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa dan saksikanlah mukjizat terungkap. Ketika kita berdoa bersama, kita memperkuat ikatan kita sebagai komunitas iman dan membuka jalan bagi mukjizat Tuhan untuk terjadi. Doa adalah cahaya dalam kegelapan, harapan dalam keputusasaan. Ketika kita berdoa, kita menyalakan lilin harapan bagi mereka yang tersesat, memberikan mereka panduan menuju jalan yang benar. Selain doa, kita juga dapat merenungkan firman Tuhan dan mencari petunjuk dalam kitab suci. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita dalam misi kita untuk menyelamatkan jiwa. Berbagi kisah dan pengalaman kita juga dapat menjadi cara untuk menginspirasi dan menguatkan satu sama lain. Dalam komunitas iman, kita dapat saling mendukung dan mendorong dalam perjalanan rohani kita. Selain berdoa, kita juga dapat menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan adalah cerminan kasih Tuhan.
dan dapat menjadi jalan bagi mereka yang tersesat untuk menemukan jalan kembali. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk berdoa dan bertindak demi keselamatan jiwa. Setiap hari adalah anugerah dari Tuhan, dan kita dapat memanfaatkannya untuk membawa lebih banyak jiwa kembali kepadanya. Mari kita terus berdoa dan bertindak dengan penuh kasih dan ketulusan agar lebih banyak jiwa yang menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Setiap jiwa yang kembali adalah alasan untuk bersukacita dan bersyukur. Bersama-sama, kita dapat membuat perbedaan. Bersama-sama, kita dapat menjadi cahaya dalam kegelapan dan harapan bagi mereka yang tersesat. Mari kita bersatu dalam doa dan tindakan, dan saksikanlah mukjizat Tuhan terungkap di hadapan kita.